Halo Sobat Memo, selamat pagi. Kembali lagi di Baca Berita, sajian berita terkini dan informatif. Saya Hanum, informasi terbaru dari Malang, Jakarta, Jember, sampai Situbondo. Koran Memo X edisi hari ini 24 Februari 2025. Langsung saja. Berita dari Bogor, negara dulu baru partai, jangan dibalik kepentingannya. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kader Partai Demokrat harus mendahulukan negara dan rakyat sebelum partai. SBY kemudian meminta kader Partai Demokrat mendahulukan perjuangan untuk negara dan rakyat sebelum kepentingan partai. Pernyataan SBY seakan sindiran bagi elit PDIP, lantaran lebih memilih mematuhi instruksi partainya daripada harus mengikuti retreat yang digelar di Akmil, Magelang, Jateng sejak Sabtu 21 Februari 2025 sampai 28 Februari 2025. Berita dari Jakarta, 300.000 lebih tiket kereta jarak jauh sudah terjual. Saat ini PT KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan sebanyak 1.826 perjalanan kereta api jarak jauh pada masa angkutan Lebaran 2025 selama 22 hari terhitung 21 Maret hingga 11 April 2025. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Hendry Wintoko mengatakan data pada Minggu 300 lebih tiket terjual. Ia juga memprediksi puncak tertinggi keberangkatan pada masa angkutan Lebaran pada tanggal 29 Maret 2025 atau H-1 sebelum Idul Fitri. Penjualan tiket kereta api tambahan untuk angkutan Lebaran 2025 dimulai pada Minggu 23 Februari 2025 kemarin. Adanya kereta api tambahan ini dibuka bagi para penumpang yang belum mendapatkan tiket. Masih berita dari Jakarta, gagal di Piala Asia U20, Coach Indra Jafri dilengsarkan PSSI. Usai gagal di Piala Asia U20, PSSI resmi melengsarkan Indra Jafri dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U20. Itu semua sebagai bentuk dari konsekuensi atas kegagalannya. Sebelumnya, Indra Jafri menegaskan siap bertanggung jawab atas tersingkirnya Timnas U20 di fase grup Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di Shenzhen, China. Indra secara terbuka mengaku siap dievaluasi termasuk kemungkinan terburuk dipecat. Bagi Indra, saat tugas selesai dijalankan, segala keputusan PSSI akan ditanggung dengan kepala tegak. Selanjutnya, PSSI akan segera mencari pengganti Indra Jafri untuk melanjutkan program pembinaan sepak bola usia muda. Selanjutnya, berita dari Malang. Gejala hampir sama dengan COVID-19, Dinkes antisipasi penyebaran virus HMPV. Dinas Kesehatan Kota Malang menyatakan belum ada laporan mengenai HMPV. Virus ini penyebarannya hampir sama dengan COVID-19 yang menyerang saluran pernafasan hingga infeksi. Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Mu'arif, menyampaikan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi HMPV dengan menerapkan kebijakan protokol kesehatan. Ia juga menjelaskan untuk penularannya sama seperti COVID-19, yaitu kontak dengan permukaan yang terkontaminasi seperti menyentuh mata, hidung, atau mulut. Setelah itu memegang barang yang terkontaminasi percikan air liur penderita COVID-19. Berita dari Jember, tukang ojek Jember tewas dibacok OTK di Papua. Seorang tukang ojek asal Dusun Kerajaan, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Jember, Jawa Timur, bernama Wahyudi umur 54 tahun menjadi korban kekerasan pembunuhan oleh orang tidak dikenal. Saat itu, posisi korban tergeletak di Pelabuhan Aikai, Kampung Aikai, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kejadian tragis ini terjadi pada Jumat kemarin. Terkait kejadian ini dibenarkan oleh Kapolres Paniai, Kompol Dedi Puhiri. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Berita Banyuwangi hari ini, Banyuwangi jadi lokus pengabdian masyarakat mahasiswa UNER dan Malaysia. Sebanyak 96 mahasiswa dari Universitas Airlangga dan Universiti Teknologi Malaysia melaksanakan pembelajaran bersama komunitas di Kabupaten Banyuwangi. 96 mahasiswa akan melaksanakan BBK di Banyuwangi, terdiri dari 46 mahasiswa UNER dan 50 mahasiswa pertukaran pelajar dari Universiti Teknologi Malaysia. Selama 2 pekan, 21 Februari sampai 7 Maret 2025, mereka akan berada di Banyuwangi untuk melakukan berbagai kegiatan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta lingkungan. Mereka disebar di sejumlah desa di Kecamatan Licin, yakni Desa Banjar, Licin, Jelun, dan Gumuk. Selanjutnya, berita dari Pasuruan. BPBD Pasuruan salurkan bantuan warga terdampak
cuaca ekstrim di beberapa wilayah. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan asesmen sekaligus mendistribusikan bantuan kedaruratan pada warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim beberapa hari terakhir ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi, mengatakan pihaknya juga mendistribusikan bantuan logistik pangan seperti sembako, makanan siap saji, tambahan gizi dan lauk pauk, dan bantuan sandang dan papan juga tak luput dari perhatian. Di antaranya paket sandang, family kits, selimut, matras gulung, hingga terpal. Selanjutnya, berita dari Situbondo. FDS salurkan sisa donasi grup WA ke korban banjir. Sisa donasi sebesar 22 juta yang dikumpulkan melalui grup WhatsApp Forum Diskusi Situbondo telah sepenuhnya disalurkan kepada korban banjir di berbagai titik di Kabupaten Situbondo. Penyaluran donasi ini mencakup wilayah Kecamatan Mandingan, Bungatan, Kendit, dan Situbondo. Dalam penyaluran bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan mendesak para korban banjir, yaitu uang tunai dan mesin pompa air. Diketahui donasi ini merupakan bagian dari total penggalangan dana yang diinisiasi oleh Yusuf Rio Wahyu Prayogo sebelum dilantik menjadi Bupati Situbondo. Dengan tersalurkannya donasi ini diharapkan dapat meringankan beban para korban banjir dan membantu mereka untuk segera bangkit kembali. Berita dari Surabaya, imbauan karangan bunga diganti santunan untuk warga. Lilik Hendarwati puji Wali Kota RI sebagai langkah inspiratif. Anggota DPRD Jatim Dapil 1 Surabaya, Lilik Hendarwati, mengapresiasi himbauan Wali Kota Surabaya terpilih Ari Cahyadi kepada warganya untuk tidak memberi ucapan berupa karangan bunga, namun menggantinya dengan berbagai aksi sosial nyata. Lilik menyebutnya sebagai langkah inspiratif. Eri memang menyampaikan himbauannya melalui akun media sosial agar ucapan selamat atas terpilihnya kembali tidak berupa karangan bunga, melainkan diganti dengan aksi sosial seperti pemberian sembako, santunan anak yatim, atau penanaman pohon. Menurutnya, dengan menggantikan tradisi karangan bunga menjadi aksi sosial yang lebih bermanfaat, kebahagiaan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Selanjutnya, berita dari Pacitan. Jalur Pacitan Ponorogo tertimbun longsor. Dampak dari hujan lebat menyebabkan longsor di jalur Pacitan Ponorogo. Kali ini titik longsor berada di ruas Desa Gedangan, Kecamatan Tegalombo. Sejumlah video yang beredar di media sosial menggambarkan tertutupnya arus lalu lintas dari dan ke dua jalur akibat tertutup material batu dan tanah. Baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas. Sementara dari bagian lereng gunturan bebatuan masih terus terjadi. Tak hanya di jalur antar kecamatan, tanah longsor juga terjadi di kawasan perkampungan. Berita dari Magelang, Sobat Memo. Seleksi Karisma Event Nusantara 2025 dongkrak industri pariwisata, Jatim meloloskan 11 event. Sebanyak 11 event Festival Jawa Timur lolos seleksi Karisma Event Nusantara atau KEN tahun 2025. Hasil perolehan Jawa Timur ini merupakan yang terbanyak di antara provinsi lainnya di Indonesia. Gubernur Hovifah Indar Parawangsa mengaku bersyukur dan bangga atas pencapaian prestisius ini, terlebih KAN merupakan program Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebagai pengakuan dan mempromosikan event-event unggulan yang memiliki daya tarik wisata yang luar biasa. Tidak hanya itu, terpilihnya 11 event festival wisata dari Jawa Timur merupakan bukti nyata bahwa Jatim terus berkembang dan memberikan kontribusi besar terhadap industri pariwisata Indonesia. Bagaimana nih menurut Sobat Memo? Silahkan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk info lebih lengkap, baca Harian Pagi Memo X. Sekian berita dari kami, redaksi Memo X sampaikan. Terima kasih.